Halo, ketemu lagi dengan Bu Sulfi. Di video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi. Bab baru yang dipelajari oleh siswa kelas 11 SMA mata pelajaran Matematika Wajib. Selamat belajar. Halo, ketemu lagi dengan Bu Sulfi. Kita akan belajar materi limit fungsi yang dipelajari di tingkat SMA pada kelas 11. Pelajaran matematika wajib. Di dalam bab limit fungsi ini yang akan kita pelajari adalah definisi limit, limit fungsi aljabar, dan teorema limit. Di dalam limit fungsi aljabar akan dipelajari menentukan limit dengan memfaktorkan, menentukan limit dengan merasionalkan bentuk akar, dan limit suku banyak. Gagasan konsep limit merupakan dasar dalam pembelajaran kalkulus diferensial dan integral. Jika nilai dari fungsi f(x) mendekati suatu nilai L sebagai akibat dari nilai x mendekati A, kita sebut L merupakan limit dari f(x) di mana x mendekati A. Limit x mendekati A, f(x) sama dengan L. Pengertian limit dalam bahasa sehari-hari. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Contoh, tentukan limit fungsi f(x) untuk x mendekati 1 jika f(x) sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, di mana x tidak boleh sama dengan 2. Jawab, pertanyaan di atas dapat dinotasikan sebagai berikut. Tentukan limit x mendekati 1 f(x) jika f(x) sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, di mana x tidak boleh sama dengan 2. Atau tentukan limit x mendekati 1 x kuadrat min 4 per x min 2, x tidak boleh sama dengan 2. Untuk mendapatkan nilai limit tersebut, kita dapat memilih beberapa nilai x anggota R yang mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan, seperti tabel berikut. Jadi, x mendekati 1 dari kiri. Nilai x-nya bisa 0,8, 0,9, 0,99, 0,99999. Dia hanya bisa mendekati 1 tanpa pernah menyentuh angka 1. Atau nilai x mendekati 1 dari kanan. Bisa angkanya 1,1, 1,05, 1,001, 1,0001, 1,000001. Dia bisa begitu dekat dengan 1, tapi tidak pernah menyentuh angka 1. Kemudian, kalau kita hitung hasilnya, dimasukkan ke rumus f(x)-nya, yaitu x kuadrat min 4 per x min 2, maka didapat hasil untuk x 0,8, maka f(x)-nya 2,8. Untuk x-nya 0,9, maka didapat fx 2,9. Begitu seterusnya, kalau x dimasukkan 0,9999, maka fx-nya sama dengan 2,999999. Dia mendekati 3 tanpa pernah sampai ke angka 3. Atau kalau x mendekati 1 dari kanan, misalkan x-nya sama dengan 1,1, dia akan mendapatkan hasil 3,1. Kalau 1,05 akan mendapatkan hasil 3,05. Begitu seterusnya, sampai kalau 1,000001, maka akan mendapatkan hasil 3,00001. Jadi, tidak pernah sampai pada angka 3 pas. Itu artinya limit. Jadi, limit x mendekati 1, x kuadrat min 4 per x min 2 sama dengan 3. Makanya dipakai kata-kata limit. Jadi, mendekati 3, di mana x tidak sama dengan 2. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan x min 2 kali x plus 2 per x min 2. X min 2 dengan pembilang dengan X min 2 penyebut bisa dicoret. Jadi hasilnya sama dengan X plus 2. Untuk X tidak sama dengan 2.
Contoh lagi, tentukan limit X mendekati 2Gx jika Gx sama dengan X kuadrat ditambah 4 per X min 2, di mana X tidak boleh sama dengan 2. Sama seperti tadi. Ini keterangannya, karena limit X mendekati 2 dari kiri, Gx tidak sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan, Gx, maka limit X mendekati 2, X kuadrat ditambah 4 per X min 2 tidak ada. Sedangkan fungsi fx sama dengan X kuadrat plus 4 per X min 2 terdefinisi pada X anggota R, kecuali untuk X sama dengan 2. Perubahan X dari kanan maupun dari kiri yang mendekati 2 dapat diperhatikan dengan kurva pada gambar berikut. Jadi, kita dapat simpulkan, jika fungsi f terdefinisi pada selang terbuka L, maka limit x mendekati a fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit x mendekati a positif fx sama dengan L, dan limit x mendekati a negatif fx sama dengan L juga. Limit X mendekati A positif Fx sama dengan L1 dan limit X mendekati A min Fx sama dengan L2, di mana L1 tidak sama dengan L2, maka limit X mendekati A Fx tidak ada. Yang kedua, limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama adalah menentukan limit dengan memfaktorkan. Digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar pada fungsi rasional. Langkah-langkah yang digunakan adalah menyederhanakan bentuk rasional tersebut dengan cara memfaktorkannya. Contoh, tentukan nilai limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X min 1. Jawab, fungsi tersebut tidak terdefinisi di X sama dengan 1, sebab menghasilkan penyebut yang nilainya 0. Dengan memfaktorkan pembilang, maka akan diperoleh bentuk berikut. Tadi, limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X min 1, apabila kita langsung mensubstitusikan angka 1 pada X, maka akan didapat hasil 0 per 0. 0 per 0 itu bukan bilangan real. Jadi, kita bisa dengan cara memfaktorkan. Limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan limit X mendekati 1, X kuadrat plus 1 itu bisa difaktorkan menjadi X plus 1 dikali X min 1 per X min 1. Maka X min 1 pembilang dicoret dengan X min 1 penyebut, sehingga hasilnya limit X mendekati 1, X plus 1 sama dengan 2. Jadi, limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan 2. Contoh 2. Tentukan nilai limit X mendekati 3, X kuadrat min X min 6 per X kuadrat plus X min 12. Jawab, kalau kita langsung substitusikan angka 3 ke dalam X, maka hasilnya akan didapat 0 per 0. Kita tidak boleh sampai pada angka 0 per 0 karena tidak didefinisikan. Sehingga bisa kita kerjakan dengan cara memfaktorkan. Pembilang kita faktorkan, kemudian penyebutnya juga kita faktorkan. Maka didapat limit X mendekati 3, X min 3 dikali X plus 2 per X min 3 dikali X plus 4. X min 3 pembilang bisa dicoret dengan X min 3 penyebut, sehingga didapat limit X menuju 3, X plus 2 per X plus 4. X-nya diganti dengan 3, maka didapat 5 per 7. Jadi, limit X mendekati 3, X kuadrat min X min 6 per X kuadrat plus X min 12 sama dengan 5 per 7. 2. Menentukan limit dengan merasionalkan bentuk akar. Bentuk akar pada umumnya tidak mudah untuk difaktorkan, maka agar pecahan dapat disederhanakan, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bentuk sekawannya.
Ya, tentukan limit X mendekati 2, 3 dikurangi akar 4X plus 1 per X min 2. Kalau kita coba untuk masukkan dulu, X-nya diganti dengan 2, maka didapat hasil 0 per 0. Ini harus kita hindari angka 0 per 0. Itu tidak didefinisikan. Jadi, karena ini bentuk akar, maka kita kalikan dengan bentuk sekawan. Limit X menuju 2, 3 dikurangi akar 4X plus 1 per X min 2 dikali dengan bentuk sekawannya. Jadi dikali dengan 3 ditambah akar 4X plus 1 per 3 ditambah akar 4X plus 1. Lalu kita kalikan yang atas, kita kalikan yang bawah juga kita kalikan. Yang atas kita kalikan pelangi. Jadi didapat 9 dikurang 4X plus 1 per X min 2 dikali 3 plus akar 4X plus 1. Maka didapat 8 min 4X per X min 2 dikali 3 ditambah akar 4X plus 1. 8 min 4X bisa difaktorkan lagi menjadi limit X mendekati 2 min 4 kali X min 2 per X min 2 dikali 3 ditambah akar 4X plus 1. X min 2 pada pembilang bisa dicoret dengan X min 2 pada penyebut, sehingga didapat limit X mendekati 2 min 4 per 3 ditambah akar 4X plus 1. Sehingga kalau X-nya diganti dengan 2 di sini, kita tidak akan mendapatkan angka 0 per 0 lagi. Kita masukkan X-nya kita ganti dengan 2. Jadi didapat min 4 per 3 ditambah akar 9. Akar 9, 3. Jadi min 4 per 3 tambah 3 sama dengan min 4 per 6. Kalau disederhanakan menjadi min 2 per 3. Jadi limit X mendekati 2 itu, limit X mendekati 2, 3 dikurang akar 4X plus 1 per X min 2, hasilnya adalah min 2 per 3. Kalian harus belajar di sini ya. Di sini 3 min akar 4X plus 1 dikali 3 ditambah akar 4X plus 1 bisa dapat 9 min 4X plus 1. Itu dapatnya dari mana? Kali pelangi. 3 dikali 3 dapatnya 9. Kemudian 3 dikali akar 4X plus 1 itu dapat 3 akar 4X plus 1. Ditambah dengan ini, min akar 4X plus 1 dikali 3. Itu dapatnya min 3 akar 4X plus 1. Itu bisa hilang, karena plus dengan min, itu bisa dicoret. Lalu yang ini satu kali lagi, min akar 4X plus 1 dikali akar 4X plus 1. Seperti yang kita tahu, kalau akar dikali akar dengan bilangan yang sama, maka akarnya bisa hilang. Maka didapat menjadi min 4X plus 1. Limit suku banyak. Jika Px dan Qx adalah suku banyak, maka 1. Limit X mendekati A Px itu sama dengan PA. 2. Limit X mendekati A Px per Qx itu sama dengan PA per QA. Contoh, hitunglah limit X mendekati min 3, X pangkat 3 plus 27 per X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X plus 9. Ini kita pakai cara memfaktorkan juga. X pangkat 3 plus 27, X pangkat 3 plus 27 itu sama dengan X plus 3 dikali X kuadrat min 3 plus 9. Kemudian X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X tambah 9 itu difaktorkan menjadi X plus 3 dikali X kuadrat min 2X plus 3. Jadi, X plus 3 pada pembilang bisa dicoret dengan X plus 3 pada penyebut. Sehingga didapat seperti ini. Limit X mendekati min 3, X pangkat 3 plus 27
per X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X plus 9 sama dengan limit X mendekati min 3 X kuadrat min 3X plus 9 per X kuadrat min 2X plus 3. Kalau kita substitusikan angka min 3 pada X, akan didapat dengan 27, angkanya menjadi 27 per 18. Disederhanakan menjadi 3 per 2. Bentuk seperti ini kita bisa menggunakan rumus turunan. Kalau bentuk X pangkat 3 plus 27, kalau ingat tentang turunan, maka X pangkat 3 kalau diturunkan menjadi 3X kuadrat. Kemudian X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X plus 9 kalau diturunkan menjadi 3X kuadrat ditambah 2X min 3. Baru kita substitusikan angka min 3 pada variabel X. Itu akan didapat juga 3 per 2. Kalian boleh pilih mana yang lebih mudah. Teorema limit. Teorema 1. Jika C dan K adalah konstanta, maka limit X mendekati C, K itu sama dengan K. Berapapun angka C, maka itu tetap sama dengan K. Teorema 2, jika C adalah suatu konstanta dan F adalah suatu fungsi dari X, maka limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Contoh, limit X mendekati 5, 6 itu sama dengan 6. Limit X mendekati 5, 7 itu sama dengan 7. Limit X mendekati 100, 5 itu sama dengan 5. Contoh yang kedua, A, limit X mendekati 3, 2X min 5, itu tinggal kita ganti X-nya dengan 3. Jadi 2 kali 3 dikurangi 5 sama dengan 1. Sepanjang dia tidak menghasilkan angka 0 per 0, itu udah merupakan hasilnya. Ya. Yang B, limit X mendekati, oh ini sama soalnya. Harusnya yang B soalnya limit X mendekati 1, 4X pangkat 4 dikurangi 2X ditambah 1. X-nya diganti dengan 1, maka didapat 4 kali 1 pangkat 4 dikurangi 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Teorema 3. Jika F dan G fungsi-fungsi dari X dan C adalah suatu konstanta, maka limit X mendekati C, Fx tambah atau kurang Gx, maka sama dengan limit X mendekati C, Fx tambah atau kurang limit X mendekati C, Gx. Teorema 4. Jika F dan G fungsi-fungsi dari X dan C adalah suatu konstanta, maka limit X mendekati C, Fx kali Gx itu sama dengan limit X mendekati C, Fx dikali limit X mendekati C, Gx. Tentukan limit X mendekati 5, 2 min X dikali X plus 3. Itu sama saja dengan limit X mendekati 5, 2 dikurangi X dikali limit X mendekati 5, X tambah 3. Sehingga kita substitusikan X-nya kita ganti dengan 5, akan didapat 2 dikurang 5 dikali 5 tambah 3. Maka hasilnya sama dengan min 24. Teorema 5. Jika F dan G fungsi-fungsi dari X dan C adalah suatu konstanta, maka limit X mendekati C, Fx per Gx sama dengan limit X mendekati C, Fx per limit X mendekati C, Gx. Dengan limit X mendekati C, Gx tidak boleh sama dengan 0. Contoh, limit X mendekati 5, 3X tambah 4 per 2X min 3. Itu sama saja dengan limit X mendekati 5, 3X plus 4 per limit X mendekati 5, 2X min 3. Maka didapat hasil 15 tambah 4 per 10 dikurang 3 sama dengan 19 per 7. Teorema 6. Jika F adalah fungsi-fungsi dari X, C suatu konstanta, dan N adalah bilangan bulat, maka limit X mendekati C, Fx pangkat 1 per N sama dengan limit X mendekati C, Fx pangkat 1 per N. Contoh,
limit X mendekati 2X pangkat 1/3 itu sama dengan limit X mendekati 2X pangkat 1/3 sama dengan 2 pangkat 1/3. Yang kedua, limit X mendekati 2, X kuadrat plus 5 pangkat setengah itu sama dengan limit X mendekati 2, X kuadrat plus 5 pangkat setengah. X-nya diganti dengan 2, maka didapat 9 pangkat setengah sama dengan 3. Ya, sampai di sini pelajaran limit fungsi aljabar untuk materi pelajaran matematika wajib kelas 11. Terima kasih. Halo, kita sudah belajar tentang limit fungsi. Ibu berharap kalian mengerti dengan penjelasan yang sudah diberikan dan perbanyak latihan soal. Terima kasih.